Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku di konten ngobrol bareng Nisa. Kalian pernah gak sih ngerasa minder gitu, ngerasa insecure sama teman-teman kalian yang kayak lebih maju gitu dari kalian? Misalkan ngelihat teman-teman yang keterima di PTN, kok kita enggak gitu, atau ngelihat teman-teman yang udah kuliah udah dapat beasiswa di luar negeri, kok kita kuliah di Indonesia aja gitu, atau mungkin ngelihat teman-teman yang udah punya penghasilan banyak gitu, udah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri gitu, tapi kok kita masih minta-minta gitu, kok kita masih tiap bulan uang habis gitu, kayak gitu. Gimana ya, kalau diibaratin sama naik gunung tuh, ibaratnya mereka tuh udah sampai ke puncak gunung Himalaya, sedangkan kita tuh masih di lereng gunung gitu. Sampai kita tuh ngerasa minder, ngerasa insecure, ngerasa nggak pede banget sama diri kita sendiri, nyalahin diri kita sendiri. Dan kayak jujur perasaan ini tuh pernah aku alamin beberapa bulan yang lalu. Dan yang aku alamin tuh kayak bener-bener ngebandingin banget aku sama orang gitu. Padahal dengan ngebandinginnya kita sama orang lain itu sama aja kita udah ngerendahin diri kita sendiri. Dan makin kesini aku makin sadar, makin ngerti, makin sedikit mulailah gitu, mengubah mindset, mengubah pola pikir hidup aku. Dan kali ini aku mau ngasih tips buat kalian yang mungkin sama-sama ngerasain yang aku rasain, yang aku bilang tadi. Beberapa tips buat kalian yang ngerasa minder, merasa memiliki perasaan tertinggal gitu dari yang lain, atau pokoknya menghilangkan rasa insecure kalian. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau aku upload video baru. Tips yang pertama yaitu tingkatkan pengetahuan kalian terhadap diri kalian. Kenapa? Karena penting banget buat kita tahu tentang diri kita gitu. Penting banget buat kita tahu apa minat kita, apa potensi kita, apa bakat kita, passion kita di mana, minat kita di mana, kesukaan kita apa, hobi kita apa. Nyari taunya kesukaan kalian apa gitu. Kalian suka kalau kalian ngelakuin apa, kalian seneng kalau kalian bikin apa, kalian gak bakal bosan kalau kalian ngapain gitu kan. Nah itu tuh bener-bener penting banget gitu buat kita tuh tahu know yourself gitu kan. Terus gimana cara kita supaya bisa lebih mengenali diri kita, bisa know yourself gitu kan, know myself gitu. Menurut aku sih ada beberapa cara yang bisa meyakinkan kita gitu. Sebenarnya maunya kita tuh apa, passion kita tuh di mana gitu. Salah satunya yang pertama itu me time. Menurut aku me time tuh bener-bener waktu kita, waktu terbaik lah gitu buat kita ngenali diri kita sendiri. Yang kedua itu evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini tuh kayak misalkan kalau aku tuh kalau tiap malam nih evaluasi, hari ini tuh aku ngapain aja sih, hari ini tuh aku ngelakuin yang aku suka atau yang orang suka gitu, hari ini tuh aku ngelakuin sesuatu hal yang emang aku pengen, atau sesuatu hal yang emang karena aku pengen nyenengin orang gitu. Atau misalkan aku evaluasi, hari ini yang aku pengen lakuin tuh yang terlaksana tuh yang mana aja gitu. Terus cara yang ketiga tuh bisa dengan menulis. Aku seneng banget sih nulis, kayak curhat, aku tuh bahagia karena ini, aku tuh senang karena ini, atau misalkan hari ini aku sedih banget karena ini. Nah dari sana tuh kita bisa nilai kita tuh bisa bahagia karena apa, kita bisa senang karena apa, kita bisa sedih karena apa gitu. Terus yang terakhir
Ini sih penting banget karena manusia itu kan makhluk sosial dan gak bisa dipungkiri kalau kita tuh butuh feedback gitu dari orang. Kita butuh kayak pendapat kita tuh gimana sih menurut orang-orang gitu ya, walaupun itu nggak bisa diutamain, walaupun itu nggak bisa dibikin patokan, dan kita pun meminta pendapat nggak boleh sama sembarang orang. Kita harus minta pendapat kayak ke orang yang benar-benar tahu gitu diri kita, kayak orang yang benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar ngertiin banget diri kita, entah itu orang tua, teman baik, orang yang deket gitu sama kita. Nah itu 4 cara sih yang bisa dilakuin buat kita tuh lebih kenal, lebih tahu diri kita. Sekarang tips yang kedua yang bisa dilakuin buat kalian yang masih minder, yang masih insecure, yaitu stop caring too much. Maksudnya apa? Jadi stop buat kalian peduliin orang lain gitu. Stop buat kalian membanding-bandingin. Stop buat kalian kayak ya udah, orang bilang ini ya udah asal tahu aja gitu. Oh ya udah bagus gitu. Ya udah alhamdulillah gitu kan. Nggak usah kayak dipikirin gitu, orang yang sukses kita yang sakit gitu kan, rugi banget gitu. Jadi ya udah, mereka ya mereka, biarin IP orang lebih gede daripada kita, biarin. Dan yang bisa kalian lakuin itu fokus pada diri kalian sendiri, fokus pada kelebihan kalian, fokus pada potensi kalian, fokus pada apa yang bisa kalian lakuin. Sampai kan kayak ada yang bilang gini, what you love and love what you do. Lakukan apa yang kalian suka dan sukai apa yang kalian lakukan. Itu sih prinsipnya yang bisa buat kalian nggak terlalu peduliin, nggak terlalu kayak ambil pusing lah gitu yang orang dapet, terlalu mikirin apa yang menjadi pencapaian orang. Toh jalan mereka sama kita tuh kan beda gitu. Nah selanjutnya yang ketiga nih, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kenapa jangan membandingkan? Kita tuh sama mereka lahir dengan cara yang berbeda. Kita sama mereka lahir di tempat yang berbeda, dibesarkan di lingkungan sosial yang berbeda, terus ya walaupun kita sama-sama makan nasi, ya walaupun kata orang kita sama-sama bangun siang tidur malam gitu kan, tapi ya mereka itu pencapaian mereka, ya usaha mereka. Toh ikan sama katak bakal kalah kan kalau dibandingin dengan kemampuan berenang mereka. Toh tapi ikan bakal kalah kalau misalkan dia diminta buat manjat pohon, ya karena bukan bagiannya gitu, bukan kemampuannya, tapi dia punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan, sesuatu hal yang bisa dia banggakan dari yang lainnya gitu, yaitu kemampuan berenangnya. Nah itu kan, itu sama juga sama kita. Kalau misalkan kita punya kita fokus terhadap potensi kita fokus terhadap sesuatu hal yang kita punya tapi orang gak punya gitu, gak usah mikirin orang gitu, tapi ini tuh ada di dalam diri kita dan kita kembangin, kita maksimalin sampai kita tuh lebih daripada orang. Nah itu sih yang aku maksud dari jangan membandingkan diri orang lain. Jadi fokus, berkesinambungan juga sama yang tadi. Yang kedua, fokus terhadap diri kita, fokus terhadap potensi kita. Misalkan gini nih ya, ada soal matematika nih, sulit banget. Teman kita tuh bisa memahami soal ini tuh dalam setengah jam, sedangkan kita 1 jam. Nah cara yang bisa kita ambil tuh, pilihan yang bisa kita ambil tuh cuma 2. Kita cuma punya 2 pilihan. Yang pertama marah, kenapa mereka bisa kita enggak. Yang kedua yaitu berusaha 2 kali lipat dari mereka. Misalkan mereka kan tadi dibilang mereka bisa paham setengah jam, kita cuma 1 jam. Nah ya, kalau kita ambil pilihan kedua, ya udah kita belajar sejam, ya udah kita belajar lebih lama, ya udah kita belajar lebih gitu daripada orang, karena mereka setengah jam aja paham, kita sejam baru paham gitu. Jadi gak usah dibandingin, tapi lakuin apa yang kita bisa gitu. Gak usah dibandingin, cukup buktikan kalau kita juga bisa, walaupun mungkin waktunya lebih lama dari orang, walaupun usaha yang dikeluarkan harus lebih daripada orang, tapi
yaitu jangan terlalu membandingkan kita dengan orang lain, karena jalan kita berbeda, value kita berbeda, kemampuan kita berbeda, potensi kita berbeda. Kita punya potensi masing-masing yang bisa kita banggakan, yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita kembangin, yang bisa kita asah terus menerus sampai kemampuan kita tuh nggak bisa dikalahin sama orang gitu loh. Dan kalau misalkan kita punya sesuatu hal nih yang kita pengen capai, yang kita pengen apa sih namanya, yang kita pengen raih gitu, kita harus tahu kecepatan personal kita. Kita harus tahu kita buat bisa sampai situ tuh kita butuh berapa lama sih. Kita kalau misalkan butuh paham buat memahami suatu hal itu tuh kita butuh memahaminya berapa jam gitu, atau mungkin berapa hari. Nah, kita harus tahu supaya kita bisa ngelakuin tips yang keempat, yaitu kalau buat aku ya, tips yang keempat tuh membuat perencanaan atau yang sering kita sebut dengan goals. Kita bikin goals, kita bikin target, misalkan tahun ini aku mau keluar negeri gitu loh. Misalkan tahun ini aku mau dapat beasiswa, atau ya tahun ini aku mau exchange atau apa gitu. Pokoknya buat ya itulah, kita bikin goals, bikin strategi buat kita. Kayak misalkan kita pengen keluar negeri, ya udah kita cari-cari info, atau misalkan kita ikut lomba yang mungkin hadiahnya kita mungkin hadiahnya punya dapat tiket ke luar negeri, atau hadiahnya dapat uang yang cukup buat ke luar negeri atau apa. Itu bedanya goals. Goals tuh punya ini goals, terus strategi, terus ada apa, ada deadline-nya. Jadi kita pengen ini tuh di kapan gitu, kita pengen capai ini tuh kapan. Kita misalnya goalsnya ini, strateginya aku bakal ini, aku bakal ini. Nah gitu. Jadi penting banget buat kita tuh ya, walaupun enggak jadi patokan juga ya. Kalau namanya patokan itu kan kalau misalkan goals yang kita bikin tuh enggak keraih, sedih banget gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Cukup kalau misalkan goals yang kita bikin, goals yang kita udah rancang baik-baik, udah susun baik-baik gitu, ternyata nggak tercapai, ya udah kita usaha lagi, kita bikin lagi. Ya udah, tahun ini syukuri apa yang terjadi dalam hidup kita, dan terus memperbaiki diri, terus mengembangkan potensi gitu. Terus lakukan hal yang terbaik setiap harinya, evaluasi diri kita gitu, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki gitu. Dan mungkin cukup itu aja sih. Intinya buat kalian yang ngerasa minder, buat kalian yang ngerasa insecure, yakin dan fokus pada potensi yang kalian miliki. Dan jangan sampai pencapaian orang lain itu bikin kita down, bikin kita nggak pede, bikin kita minder, bikin kita insecure. Itu nggak baik banget buat kesehatan mental kalian. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan kalau kalian suka, kalau kalian merasa terbantu dengan adanya video ini, kalian boleh banget buat share video ini ke teman-teman kalian yang mengalami hal yang sama lah intinya. Dan makasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah dukung channel YouTube aku, udah support, udah nyemangatin. Dan semoga semua video aku selanjutnya bermanfaat buat aku, buat kalian, dan buat kita semua. Dan nantikan video aku selanjutnya. Dadah.